kegiatan. Oke. Yang ketiga juga gitu, untuk aktivitas pendanaan selisihnya adalah kas masuk sebesar 13.800. Maka defisit atau kekurangan sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. 1 itu punyanya kegiatan operasi sebesar 7.200, 2 punyanya kegiatan investasi sebesar negatif 25.500, yang ketiga punyanya pendanaan sebesar 13.800, sehingga selisihnya 4.500 gitu. Oke, sip. Ini kalau dengan pendekatan campuran. Nah, ini ringkasannya juga sama. Kas masuk bersih, kas keluar bersih, terus punyanya investasi, terus kekurangan kasnya, jadi sama sebenarnya. Ini cuma diringkes saja, rinciannya tidak ditulis. Kemudian terima tagihan dari pelanggan 27.000 seperti tampak pada tabel 5.3 dan 5.4 dapat dihitung dari, nah tadi kan kita kan taunya dari soal kalau terima tagihannya 27.000, ya kan. Nah, kalau tidak diketahui dari soalnya, tapi kita cuma dikasih tabel 5.2 yaitu anggaran neraca komparatif, maka kita ngitungnya dari situ. Misalnya untuk tagihan dari pelanggan 27.000 yaitu yang pertama dapatan penjualan dari anggaran laba rugi, ini mungkin nanti diketahui sebesar 28.500. Terus piutang usaha awal adalah 8.000. Coba teman-teman lihat di tabel 5.2, di situ kan piutang awal adalah 8.000, sedangkan piutang akhir sama dengan 9.500. Ya. Piutang awalnya 8.000 ditambahkan di sini, maka penjualan totalnya adalah 36.500. Sedangkan piutang akhir sama dengan 9.500. Maka yang diterima dari pelanggan adalah 36.500 dikurangi 9.500 sama dengan 27. Ini. Oke. Atau secara ringkas, terima tagihan dari pelanggan berarti dapatan penjualan yaitu 28.500 terus dikurangi piutang usaha naik. Tadi kan kalau piutang usaha naik berarti kas keluar apa kas masuk? Piutangnya kan dari 8.000 jadi 9.500. Berarti kan piutangnya naik. Kalau piutang naik, dia kas masuk apa kas keluar? Kas masuk. Kenapa kok kas masuk? Kenapa? Kalau tagihan dari pelanggan berarti kan piutangnya turun malahan, Mbak. Misalnya pelanggan piutang kita 10.000. Berarti kan pelanggan utang kita 10.000. Terus kita tagih dibayar sama pelanggan 2.000, kan berarti piutangnya tinggal 8.000. Nah, itu berarti
penurunan piutang. Kalau penurunan piutang berarti kasnya nambah sebesar 2000. Nah, tapi ini ternyata terjadi kenaikan piutang. Berarti kas masuk apa kas keluar? Kas masuk, Mbak Tri. Masuk apa keluar jadinya? Wis pasti. Kas keluar. Kalau nambah itu berarti saya sekarang kalau saya sekarang punya piutang 10.000, terus saya jual lagi sebesar 2.000, kan berarti piutangnya naik. Nah, kalau piutangnya naik, saya harus saya kan nggak dapat uang, saya harus mengeluarkan kas misalnya untuk menjual itu tadi, memproduksi, kas saya tambah keluar. Nah, itu makanya piutangnya naik, kasnya keluar. Iya, jadi piutang usahanya naik di sini, pendapatan penjualan naik, maka terima tagihan dari pelanggan adalah 27.000, semacam itu. Sebentar, siapa yang hadir lagi? Oke, Mbak Nur. Terus untuk bayar usaha kepada pemasok 13.000. Ini kalau dilihat di tabel 5.2, harga pokok yang terjual adalah 15.100 di halaman ini diketahui di laba rugi, mungkin nanti diketahui di soal misalnya. Terus kalau kita lihat tabel 5.2, ada sediaan awal 1 Januari adalah 13.600. Coba dilihat sediaan awal 13.600, terus berarti selisihnya adalah 1.500. Terus ada sediaan akhir 13.500. Maka jumlahnya adalah 15.000. Habis itu utang usahanya pada 1 Januari 5.700, sehingga jumlahnya adalah 20.700, sedangkan utang usaha akhir 9.500, maka selisihnya adalah 11.200. Ini terus beban bayar di muka akhir adalah 650, 2007 650. Terus yang awal 100 yang awal terutang awal jadi 150, maka beban usaha lainnya 1.700, terus bayar di muka 600, beban terutang akhir 100, maka jumlahnya 700, sehingga ini jadi 1.000. Nah, 1.000 ini beban usaha lainnya yang dibayar adalah 1.800, maka total bayar utang usaha ke pemasok adalah 13.000. Ini rinciannya. Kalau misalnya kita tidak dikasih tahu dari soalnya yang ringkasan
dari ilustrasi kan sudah dijelaskan. Kalau nggak ada penjelasan itu, maka kita ngitung sendiri dari laporan